Oke, assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Bu Ismi. Ceria banget. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuman agak sedikit galau aja. Oh, alhamdulillah. Kenapa galau? Anak-anak gimana di kelas? Alhamdulillah di kelas pembelajarannya lancar, cuman ada masalah sedikit aja. Ya udah, ayo kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Kira-kira eh, ada hal apa gitu yang ingin disampaikan sama Bu Yuli? Iya nih, saya mau merefleksikan pembelajaran di kelas nih. Sekalian sharing lah sama Bu Ismi, mungkin ada suatu hal yang baik nantinya bisa kita dapetin. Jadi kondisi kelas atau siswa itu anak-anak itu tuh enak ya, maksudnya akademiknya lumayan ya. Cuman yang saya perhatikan itu untuk keaktifan mereka itu agak kurang. Oke, baik. Jadi ini di sini Bu Yuli itu menemukan anak-anak itu kalau di kelas Bu Yuli kurang aktif dan kurang antusias dalam belajar ya, gitu Bu Yuli ya. Iya, benar. Jadi kalau ini gimana, kalau dia diminta menjawab pertanyaan tuh nggak pernah mau nunjuk tangan sendiri, seperti itu. Jadi saya ngerasanya kok kurang aktif ya kelas ini, seperti itu. Oh, baik-baik. Ini kita punya waktu 10 sampai 15 menit ya untuk Oke. bahas ini nih. Kira-kira setelah percakapan ini, Ibu Yuli, apa yang ingin Ibu Yuli dapatkan? Saya tuh pengen punya kayak solusi lah, solusi biar bisa mengatasi atau meningkatkan keaktifan siswa di kelas, terutama kayak motivasi intrinsik lah gitu. Jadi anak-anak tuh termotivasi secara intrinsik, seperti itu. Oke, baik. Jadi, Ibu Yuli, setelah percakapan ini, inginnya ada solusi dari ketidakaktifan siswa di kelas dan kalau bisa menemukan, ide-ide segar, bagaimana caranya supaya, anak-anak Bu Yuli itu, aktif di dalam kelas, begitu ya Bu Yuli ya? Iya benar. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Bu Yuli mengajar di kelas ini? Saya mengajar di kelas ini kebetulan memang, saya kan sekarang wali kelas 6 nih. Mhm. Dari kelas 5 kemarin, saya juga wali kelasnya. Nah, tahun ini diamanahi jadi wali kelas 6 dan ketemu lagi sama siswa yang kelas 5 kemarin. Jadi Oh sudah lewat 1 tahun, sudah hampir oh. 2 tahun. Sudah cukup lama juga ya, Bu, ya, jadi sudah Iya, mengenal juga karakter siswanya ya. mhm. Selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk, membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa, supaya siswanya jadi aktif kembali di dalam kelas? Apa sudah melakukan apa nih di dalam kelasnya? Oke, kalau selama ini di awal-awal pembelajaran kelas 5 dulu tuh, saya tuh sempet ini ya, bingung kenapa sih kok nggak aktif gitu. Jadi, saya mulai, memperbaiki cara mengajar saya nih, apa mungkin mereka nggak nyaman, apa karena saya suka marah ya gitu. Tapi nyatanya ketika saya sudah mengajarkan dengan cara yang nyaman, yang tanpa marah-marah, dengan ramah tamah, ketika mereka melakukan kesalahan pun nggak nggak ada ibaratnya, melabel atau men-judge mereka, Mhm. "Aduh kamu nih gimana sih udah dijelasin," nggak pernah loh Bu. Jadi kalau mereka nggak bisa, ya udah yuk kita ini lagi, belajar lagi, seperti itu. Sebenarnya saya udah usaha biar mereka nyaman belajar dengan saya, seperti itu. Tapi kok, tetep aja belum ada perubahan yang signifikan gitu. Ada sih beberapa, satu 2 orang yang udah mulai berani, aktif, tapi sebagian besar masih masih belum aktif kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi sudah banyak juga ya yang dilakukan ya, memperbaiki cara mengajar gitu kan, Mhm. memperbaiki cara memperlakukan anak gitu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, dari level 1 sampai 10 nih, ketidakaktifan dan, kepasifan siswa itu berada di level berapa ya? Kalau 1 sampai 10 sih kayaknya 4 atau 5 posisi mereka itu masih. Karena saya lihat mereka itu mau sih disuruh, kalau disuruh jawab
mau ya, tapi Mhm. harus kita yang nunjuk gitu. Selama ini tuh saya juga sering pakai game sederhana biar ibaratnya menjebak mereka nih siapa yang salah ketika main game nanti jawab ya pertanyaannya. Dan ketika mereka menjadi korban dari game sederhana itu ternyata mereka mampu loh menjawab seperti itu. Baik, ini bisa saya simpulkan, dari apa yang tadi Ibu ceritakan, berarti anak-anak ini sebenarnya kemampuan akademiknya cukup baik ya, Iya, cuman tinggal mereka bermasalah dengan dengan kepercayaan diri kayaknya ya, mhm sama, mhm, makanya itu dia menjadi pasif di kelas itu yang saya iya, simpulkan sepertinya ya. Karena kata Bu Yuli tadi, mereka kalau ditanya ternyata bisa menjawab, kalau memang terpaksa mereka bisa ternyata kan. iya Berarti benar. tidak bermasalah di, ininya ya, tidak bermasalah Akademisnya enggak. di ya. Baik baik baik. Nah, menurut Bu Yuli sendiri nih, faktor apa sih yang bisa memicu keaktifan siswa di dalam kelas dan yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri siswa di dalam kelas. Kalau menurut saya sih biar, untuk memicu keaktifan mereka itu, kayak main game kayaknya mereka aktif ya. Jadi kayak, saya memberikan pembelajaran dengan diselingi beberapa game-game sederhana, jadi mereka termotivasi untuk Hmm, belajar seperti itu. itu ya. Jadi dengan game menurut Bu Yuli itu bisa membangkitkan apa namanya motivasi anak untuk Mhm, aktif di dalam kelas ya Bu Yuli ya. iya betul. Mm-mm. Em, itu pernah Ibu terapkan kan tadi ya di dalam kelas? Iya, sudah pernah saya terapkan, cuman Mm-mm. mungkin kurang variatif aja ya. Jadi, saya terapin mungkin yang itu-itu aja, monoton gitu, apa mungkin karena itu juga ya penyebabnya. Tapi ketika saya mainin game itu pun mereka bahagia, aktif, dan mau mau menunjuk apa, mau memberikan pendapat mereka, seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau mereka dikasih game tadi mereka antusias dan bersemangat gitu ya? Iya, Nah, betul. oke, baik baik baik. Jadi kira-kira menurut Bu Yuli nih, nanti strategi apa nih yang bakal Ibu terapkan di kelas untuk memantik motivasi intrinsik siswa, supaya mereka jadi lebih aktif dan lebih percaya diri? Oke, mungkin, karena tadi saya gunainnya game sederhana yang itu-itu aja mungkin. Jadi Mhm mhm. mungkin kayaknya saya perlu mengeksplor lebih banyak lagi game-game sederhana yang bisa saya terapkan di kelas, kayak mungkin dari praktik baik teman-teman yang pernah melaksanakan itu, atau mungkin juga bisa dari, sosial media, mungkin kan banyak ya sekarang. Mungkin itu sih, kayaknya saya perlu mengeksplor lebih banyak game-game yang lebih variatif. Baik, explore game, kemudian Mhm, tadi ada belajar dari praktik baik teman gitu ya, iya, sharing ya? mhm. Oke. Kira-kira, berapa lama ya waktu yang nantinya akan Ibu butuhkan untuk melihat hasil dari strategi Ibu itu? Kayaknya, eee, 2 mingguan, 2 minggu cukup lah mungkin ya, karena kalau 1 minggu tuh masih terlalu dini ya kalau untuk memberikan penilaian, kalau udah 2 minggu mungkin udah terlihat. Iya iya iya. 2 minggu ya, Bu, ya? Mhm. Kurang dari 1 bulan, baik. Menurut Bu Yuli kira-kira keberhasilan siswa ini, indikatornya apa saja? Oke, karena tadi, dari awal saya tuh pengen menumbuhkan motivasi Mhm intrinsik mhm. anak ya. Jadi, kalau indikator keberhasilan mungkin kalau mereka udah lebih aktif ibaratnya memberikan pendapat sendiri tanpa dipancing sama game lagi gitu. Jadi ketika, "Yuk siapa yang mau berpendapat nih?" Banyak siswa yang angkat tangan sendiri tanpa perlu main-main game kecil seperti itu. Iya bener sih, kita bahagia banget kalau sudah Mhm. lihat siswa tanpa dipicu mereka udah aktif Iya, sendiri gitu betul kan, iya. bener. Saya pun kalau saya jadi guru pasti seneng banget gitu kan Bahagia kalau banget. kelasnya jadi aktif seperti itu kan. Iya, betul. Nah, tadi kan, Bu Yuli tadi mau menerapkan strategi dengan mengeksplor game, baik Mhm itu, game dari hasil praktik baik, teman, mhm ataupun eksplor di, sosial media, ataupun di, berselancar di
mesin penjelajah gitu kan. Mhm. Nah, menurut Bu Yuli sendiri nih, Mhm. kira-kira apa sih nanti yang akan menjadi kendala ketika Ibu menerapkan strategi ini di dalam kelas? Oke, kalau kendala sih pastinya kalau main game itu kelas pasti rame ya, ricuh, riweuh gitu. Jadi takutnya sih hambatannya menghambat kelas lain, karena kebetulan kelas saya itu berada di tengah-tengah, sedangkan sekat antara kelas sebelah kanan dan sebelah kiri itu hanya rolling door. Jadi ketika kami melakukan pembelajaran yang mungkin agak rame, mungkin agak mengganggu pembelajaran kelas lain, seperti itu. Iya iya, benar ya, karena kelas kita ini, tidak kedap suara ya, kebanyakan Iya, kelas kita di Indonesia ini kan tidak kedap suara ya. iya bener. Heeh, jadi agak sedikit mengganggu mungkin. Iya benar itu, Bu. Terus kalau kalau sudah tahu kendalanya seperti itu, apa nih Mhm. kira-kira yang nanti akan Ibu lakukan untuk meminimalisir, eee, dampak dari kendala tersebut? Oke, kalau, meminimalisirnya mungkin saya perlu komunikasi nih sama wali-wali kelas di kelas sebelah. Misalnya, kayaknya saya hari ini mau bikin game ini, nanya dulu nih ke kelas sebelah, "Hari ini ada ulangan nggak nih?" Kalau ada ulangan kayaknya nggak perlu dilaksanain dulu, gamenya di-pending dulu, seperti itu. Jadi perlu komunikasi antar wali kelas yang ada di kelas sebelah. Itu Mmm. mungkin bisa jadi solusi dari hambatan tadi. Iya ya, heeh, benar. Jadi dengan berkoordinasi, dengan guru-guru yang mengajar di kelas-kelas sebelah Ibu Yuli ya tadi ya. Iya, Terus, menurut Ibu nih, mhm. siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu untuk menjalankan strategi ini? Mungkin rekan-rekan guru yang sama-sama memegang kelas 6, jadi sama-sama wali kelas 6 nih. Jadi satu, apa, ibaratnya pembahasan pembelajarannya kan sama nih, jadi bisa saling mengingatkan. Iya benar benar. Karena sesama guru, kelas 6 pasti kita, apa namanya, punya perasaan yang sama gitu kan, Mhm, baik baik baik. Setelah coaching ini selesai gitu, langkah iya. pertama yang ingin Ibu Yuli ambil itu kira-kira apa? Yang pertama kali tadi kayaknya lebih ke berselancar ke internet ya, kayaknya lebih lebih mudah dilakukan, lebih gampang dilakukan di mana aja kan, di kapan aja, di mana aja bisa searching tentang metode-metode game yang bisa diterapkan di kelas. Oke, jadi akan dimulai dengan mencari referensi game-game yang ada di, sosial media dan di mesin-mesin penjelajah ya? Ya betul. Mhm, ini udah selesai nih, kira-kira perasaan Bu Yuli sekarang gimana? Aduh, senang sekali, lega, jadi terbuka nih wawasan, "Oh iya ya ternyata saya baiknya ke arah sini nih bergeraknya agar, pembelajaran di kelas tadi bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh, eee kementerian kita. Ada siswa yang lebih aktif, kemudian berpihak pada siswa lah pokoknya lebih mengutamakan kebutuhan siswa lah ya, karena kalau SD kan pasti anak-anaknya lebih seneng main-main, tapi ada belajar-belajarnya juga. Baik, ini tadi, 2 minggu lagi Bu Yuli ya, Iya, mhm, jadi nanti kita ketemu lagi 2 minggu. oke. Saya sudah nggak sabar nih pengen dengar kemajuan yang dibuat sama Bu Yuli dan, eee, hasil nanti yang didapatkan dari Bu Yuli setelah menerapkan strategi setelah kita ngobrol ini. Oke, siap. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih untuk hari ini ya, Iya, kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Bu Yuli ya. oke. Oke, assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop recording. Oke Bu Yuli, hari ini kita refleksi ya, kita refleksi hasil coaching kita hari ini ya. Siap siap. Oke, di Windows, ini Chrome tabs, Windows, settingnya nanti.
Ini dulu, sebentar. Oke. Nah, ini ya, refleksi coaching. Oke, baik. Menurut Bu Yuli tadi apa saja yang sudah berjalan dengan baik selama kita ngobrol? Kayaknya udah baik semua ya Bu, karena sudah sesuai dengan alur Tirta, pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan yang berbobot, kemudian mengajukan pertanyaannya juga memang sesuai dengan kata kunci dari coaching-nya ya. Baik, baik, baik. Untuk ininya Bu, apa namanya, hal-hal yang perlu ditingkatkan kira-kira apa ya? Kalau yang perlu ditingkatkan mungkin lebih banyak latihan praktik coaching-nya biar tahapannya lebih leket, lebih apa ya, lebih mudah diingat dan pelaksanaannya pun menjadi lebih luas lah, lebih enak. Oke, ini saya buat dulu namanya ya. Tri Yuli Handayani ya. Ya. Oke, selanjutnya tadi apa sih yang udah kita lakukan agar kita tetap dalam kondisi presence atau kehadirannya penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Tadi kayaknya kita sudah berusaha menjauhkan segala bentuk noise ya dengan Ya, tidak benar-benar. mengaktifkan seluler. Mhm. Kemudian tadi ada percakapan ringan juga di Mhm. sela-sela. Jadi menurut saya tadi itu kita cukup santai, Mhm. tapi pembicaraannya itu terbangun gitu. Maksudnya tuh Iya, eee, terkoneksi dengan baik sehingga solusinya itu ada, dapat gitu. iya, benar-benar. Kemudian tadi itu coach-nya juga ketika saya di-coach menanggapi apa yang saya ceritakan atau saya sampaikan itu dengan sungguh-sungguh tadi. Dan untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan sama ya tadi ya, kayaknya harus Mhm. kita rajin-rajin meng-coaching orang supaya kita jadi Mhm. lebih terbiasa. Iya. Baik, Ibu Yuli sendiri nih, apa sih tadi yang dirasakan pada saat mau di-coaching, sedang di-coaching gitu? Coaching tadi nyaman ya, nyaman sekali percakapannya kayaknya mengalir dari awal sampai akhir, kayaknya nggak kerasa lagi di coaching, kayak ngerasa lagi diajak cerita ngobrol biasa aja gitu, dan pada akhirnya menemukan solusi ternyata. Jadi Mmm, lebih nyaman sih, karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach itu memang benar-benar menggali ide-ide coaching-nya sendiri. Jadi nggak ada istilah berbagi pengalaman, terus nggak ada kayak melabel atau memberikan asumsi yang negatif ataupun positif pada coaching-nya. Kayaknya enak lah coaching-nya, nyaman, udah cocok jadi coach. iya tadi Bu Yuli juga ada menggali potensi yang ada pada diri Koci gitu kan. Mhm. Terus, membantu gitu kan, membantu Koci itu menemukan solusi, mengidentifikasi hambatan dan, Mhm. mengidentifikasi solusi yang, bisa dilakukan ketika hambatan itu muncul gitu. Tadi ada Mhm. Ibu yang seperti itu kan tadi. Iya. Terus, ya benar kalau yang tidak melabeli tadi saya tidak menemukan ya, ada melabeli. Jadi ketika berbicara itu jadinya nyaman karena tidak dilabeli, tidak dinasehati Iya. ya, tidak merasa digurui lah ya. Mhm. Terus tadi, ada ya tadi waktu Heeh, coaching-nya sudah ditentukan ya, menegaskan, iya. coaching apa, coaching-nya coach-nya menegaskan ya? Iya, coach menegaskan waktu, durasi coaching-nya, hambatan-hambatannya juga tadi udah ditanyain, Mhm, sampai ke solusinya, udah bagus lah, udah cocok jadi coach. sudah ditegaskan, baik. Oke dan tidak oke. Oke, sudah. Oke. Baik, itu aja kan Bu ya tadi kita ya? Iya, mhm. Oke, sudah. Berarti kita stop sharing, kita kembali ke room utama ya. Stop recording dulu. Oke, bentar. Kita stop recording. Oke. Stop recording, jadi 2 recording kita.